dari kelompok 6 yang beranggotakan Siti Nurhaliza Sifautar, Suci Santika, Suci Lelanas, Tengku Muhammad Alfi Syahrin, Bunga Ulandika, dan saya Fitra Khairal. Dan kami akan membahas tentang metode dalam perspektif pendidikan Islam. Langsung saja kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Pengertian metode pendidikan. Kata metode atau metoda berasal dari bahasa Yunani, dan secara etimologi kata metode berasal dari dua kata, yaitu metha dan hodos. Metha yang artinya melalui atau melewati, dan hodos yang berarti jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Metode pendidikan Islam merupakan prosedur umum dalam penyampaian materi untuk mencapai tujuan pendidikan yang didasarkan atas asumsi tertentu mengenai hakikat Islam. Pendidikan Islam merangkum metodologi pendidikan Islam yang tugas dan fungsinya untuk memberikan jalan atau cara sebaik mungkin pada pelaksanaan operasional dari ilmu pendidikan tersebut. Macam metode perspektif pendidikan Islam. Metode yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan Islam sejatinya perlu disesuaikan dengan tantangan zaman dan karakteristik serta latar belakang peserta didik. Misalnya, mengajarkan pada orang dewasa, masing-masing punya karakteristik yang berbeda dan harus menggunakan metode yang berbeda pula. Macam-macam metode pengajaran ini secara singkat telah terdapat dalam perspektif Islam, dapat dikemukakan sebagai berikut menurut Abu Dinata, yaitu seperti metode teladan, metode kisah-kisah, metode nasihat, metode pembiasaan, metode hukum dan ganjaran, metode ceramah, dan satu lagi metode diskusi. Tentang faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode pendidikan. Sebuah metode akan lebih efektif apabila digunakan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, yaitu sebagai berikut. Pertama, faktor tujuan dan pelajaran. Sebagaimana diketahui bahwa setiap proses pendidikan atau pengajaran menargetkan tujuan tertentu, seperti tujuan yang bersifat kognitif, efektif, ataupun psikomotorik. Demikian pula bahan pelajaran yang akan diajarkan harus menjadi pertimbangan dalam memilih metode pendidikan. Yang kedua yaitu faktor peserta didik. Sebagaimana yang dikatakan Muhammad Taumi Al-Syaibani mengatakan, maka di antara kewajiban guru muslim adalah bahwa ia memahami sepenuhnya kekuatan dan ciri-ciri biopsikologis yang bermakna sekumpulan dan kekuatan ciri-ciri jasmaniah dan psikologis yang mempengaruhi laku pelajar dalam proses belajarnya. Seorang guru muslim wajib memelihara dan mempertimbangkan berbagai ciri-ciri peserta didik tersebut dalam kegiatan pengajarannya untuk menjamin kejayaan dan pekerjaannya. Faktor lingkungan. Perbedaan lingkungan harus pula menjadi pertimbangan dalam penetapan metode pembelajaran. Lingkungan di rumah, sekolah, masyarakat, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya berbeda-beda. Hal ini menghendaki adanya perbedaan dalam penggunaan metode pembelajaran. Faktor kesiapan guru. Penggunaan setiap metode menuntut wawasan, keterampilan, dan pengalaman guru yang akan menerapkannya menggunakan metode ceramah. Misalnya, jauh lebih mudah daripada menggunakan metode diskusi dengan berbagai macamnya. Seorang guru yang tidak memiliki wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dalam menggunakan metode tersebut karena tidak akan berjalan sebagaimana yang diterapkan. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang tujuan, tugas, dan fungsi metode dalam perspektif pendidikan Islam. Tujuan diadakannya metode adalah menjadikan proses dan hasil belajar mengajar ajar Islam lebih berdaya dan berhasil guna dan menumbuhkan kesadaran peserta didik untuk mengamalkan ketentuan ajaran Islam melalui teknik motivasi yang menimbulkan gairah belajar peserta didik secara mantap.
Selain itu, fungsi metode pendidikan Islam adalah mengarahkan keberhasilan belajar, memberi kemudahan kepada peserta didik untuk belajar berdasarkan minat, serta mendorong usaha kerja sama dalam kegiatan mengajar antara pendidik dengan peserta didik. Setelah itu, tugas utama metode pendidikan Islam adalah mengadakan aplikasi prinsip-prinsip teknologi sebagai kegiatan antar hubungan pendidikan yang terrealisasi melalui keterangan dan pengetahuan agar siswa mengetahui, memahami, menghayati, dan meyakini materi yang diberikan serta meningkatkan keterampilan oleh olah pikir.